satu waktu di mana jadi Julia tuh nggak pernah GTM tapi dia tidur tuh susah. Tidur sendiri atau sama bergadang? Susah banget anaknya. Jadi awal lahir kan of course dia tidur sama aku di kamar tapi di separate bed gitu. Jadi di cribnya sendiri. Jadi biasa I help her to sleep and then baru taruh di cribnya sendiri gitu ya. Cuman dia ini anaknya memang kalau orang kan suka bilang bau tangan, nah ini definisi real bau tangan, suka banget bau ketek mamanya gitu. Aduh, ketempelan terus ya. Aduh cinta banget gitu. Jadi ini real definition bau ketek banget. Jadi dia kalau sekali ditaruh langsung melek bangun, langsung melek, langsung nangis gitu kan. Jadi pernah tuh yang 4th month sleep regression, bener-bener setiap jam pasti dia bangun nangis dan gak akan mau diem for 20 minutes. Aku bener-bener harus soothe her, aku harus nyusuin, harus do everything sampai dia bisa tidur gitu kan. Itu capek banget karena that went on selama 1 bulan. Orang kalau capek kurang tidur gitu, habis gitu tetap harus menyusui. Aduh itu nguras tenaganya, nguras emosi banget kan. Jadi ada satu kala aku inget banget, aku tuh kesel banget anak ini nggak mau tidur, nggak mau berhenti nangis dan kalau nangis tuh jerit-jerit gitu kan, kayak di kuping itu udah kayak aduh tolong aku gitu kan. Jadi waktu itu aku bener-bener I was so angry, aku taruh dia di playmat. I literally put her on the playmat tengah malam. Yaudah kamu diam, aku nyalain lampu. Kamu nggak mau tidur, kamu bangun aja gitu kan. Begadang nggak mau? Iya nggak usah tidur gitu. Taruh di playmat, nyalain lampu, terang-terang aja gitu kan. Terus aku lihat muka dia, aduh ya Tuhan. Merasa bersalah. Langsung merasa bersalahnya itu kayak berlipat-lipat kali. Kadang lihat, anak ini masih bayi. Aku taruh dia di playmat. Gara-gara aku emosi, habis gitu maksudnya anak itu nggak berdaya gitu kan. Cuma nangis-nangis doang gitu. Aduh Tuhan maafin aku. Itu kayak semua normal juga pernah ya. Semua mungkin ibu-ibu pernah di fase kayak menyerah anaknya ditaruh, yaudah kamu mau apa? Gitu. Iya. Aku pernah juga nyuapin anak dibanting semua gitu. Yaudah kamu gak makan ya, kalau kamu lapar itu nggak usah makan gue gitu. Karena udah kayak udah sejam. Kesel gitu kan. Udah. Habis itu biasanya suami datang, udah sini sama papa gitu. Dan kadang anak itu juga tahu celahnya ya, dia mungkin bikin mamanya emosi, bapaknya datang kayak papa. Jadi kesannya kayak gue yang malaikat penolong ya, gue yang VOC gitu. Tapi kan ada yang bilang kalau misalkan anak itu kenapa paling bertingkah sama ibu karena dia paling nyaman. Kayak gitu. Tapi gimana kalau Bu Jessica udah lagi modal udah emosi gitu kan? Suami gimana? Oh kalau waktu itu dia lagi tidur sih. Kan tengah malam ceritanya. Oke. Kan orang bilang you don't sleep like a baby, you want to sleep like your husband. Sebelum your husband ya. Ya Lagi kan? rame meme ini. Iya, karena yang bisa tidur tuh bukan bayi, yang bisa tidur tuh suami. Aduh, semua mama tahu rasanya. Nah biasanya kalau habis melewati kayak momen-momen itu, pernah nggak sih kayak ngasih self reward ke diri sendiri? Self reward mungkin belum sih. Cuman yang kalau aku kembali ke cerita waktu itu gitu ya, setelah itu ya of course ngelihat anak kayak gitu ya, aduh langsung merasa bersalah banget. I pick her up lagi, minta maaf, sorry nak, sorry mami get emotional gitu kan. Cuman di sisi lain aku ngelihat kayak ketika kita peluk dia kembali, walaupun kita habis marahin dia atau apa, anak itu at the end of the day find ibunya tuh sebagai comfort loh. Kayak mau kita marahin segimanapun gitu ya. Dan itu aku ngerasa kayak aku bukan cuma belajar tentang kasih ibu, tapi aku belajar tentang kasih anak gitu loh. Bagaimana anak itu gila, you are her world. You know, kayak mau mamanya marah-marah, mau mamanya, you know, at the end of the day mama is mama gitu loh. Dan at the end of the day I love my mom and I need my mom gitu loh. Dan my mom is a hero. Kita so imperfect kan. Maksudnya kita aduh gitu. Dan itu yang bikin aku I give my best again gitu. I try again walaupun aku emosi tadi, walaupun aku marah, walaupun aku kadang capek, kesel, mungkin cara asuhnya juga nggak sempurna gitu kan. Tapi ya we are the best mom untuk anak kita gitu. Okay. Lalu di tengah-tengah kesibukan merawat anak, di tengah-tengah ketempelan anak terus ini Bu Jessica gimana cara me time-nya? Iya. Apa jangan-jangan pernah me time? Me time susah sekali ya. Aduh, me time sih agak susah sih. Cuman aku bersyukur banget
kan ada tuh patah bilang it takes a village to raise a child. Salah satu for me yang aku sangat syukurin itu keluarga, benar-benar Support itu. system ya. Support system. Nggak bisa sih ngasuh anak tanpa Betul. support Keluarga. system. Apalagi usianya nggak jauh beda dengan anaknya Bu Valen ya. Iya, that's Jadi right. bisa kayak main Main bareng, bareng, play date, gitu. benar, Pernah benar. tuker-tukeran asuh nggak sih Bu? Saling Karena titip, pengen saling me time gitu. Pernah waktu itu, jadi pertama kali aku date night sama my husband itu waktu kita anniversary kemarin ini titip anak di rumahnya Bu Valen. Tapi pasti nggak tenang. Nggak tenang, sambil lihat HP terus gitu kan. Karena aku pernah ketemu ibu di mall. Jadi waktu itu aku nyapa, tau nggak Bu Jessica ngapain? Dia bawa belanjaan terus dia pegang CCTV. Anak aku lagi tidur. Oke Bu. Jadi shopping pun kayak sambil ngeliat CCTV. Iya. Kadang kita suka niat pengen me time jalan-jalan sendirian keluar atau sama teman keluar, tapi tetap aja sih di tengah-tengah inget anak lagi, telepon anak lagi, video call lagi, akhirnya cepet pulang. Oh Syafa pernah bisa me time? Atau kayak ya udah me time Me time aku aku di rumah? kerja. Serius, jadi di kantornya justru aku dapat hiburan dengan ketemu orang, ketemu teman-teman kerja, tenggelam dalam kesibukan pekerjaan, ketawa-ketawa sama teman-teman kerja itu me time loh, bikin tetap waras. Iya. In a way itu kayak kita reliving hidup bahkan sebelum punya anak Iya, kan. betul. Ya kan? Tapi gimana ibu tuh tetap connected tuh masa-masa Bu Jessica sebelum punya anak? Maksudnya mungkin ada kayak hobi ataupun juga community yang dulu memang cukup intens dan konsisten di situ, tapi setelah punya anak mungkin agak berkurang ya Oh, for intensitas. sure, iya. Nah itu bagaimana untuk bisa tetap menemukan sisi ini loh Jessica yang dulu tuh masih ada kayak gitu? Mungkin satu ya, kita tuh terutama sebagai wanita yang melewati fase hidup, kita tuh ever evolving gak sih? Dan memang ada komunitas yang mungkin sebelum kita married, sebelum kita punya anak gitu. Yang kemudian ketika kita married, ketika punya anak, kalau misalkan komunitas tersebut itu beda fase hidup, itu juga sulit sih ya kan. Cuman yang I find adalah aku malah bersyukur karena dengan kita berevolusi, friendships kita juga berevolusi sih. Dan teman-teman yang stay itu actually it means a lot more